secara desain dan KMPB kayaknya kita belum ganti ya. Iya, belum ganti. Ada alasan tersendiri nggak? Apa alasan tersendiri ya? Malas bang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita kembali ke part 3. Tadi kita udah part 1, kita udah banyak ngomongin soal agak julid-julid tipis lah ya, part 1 itu. Di part 2 kita ngomongin ke orang-orang yang emang punya dedikasi tinggi di BMKM IPB, ada yang dari milih jurusan bahkan udah punya dedikasi tinggi. Nah, buat di part 3 gue agak bingung nih sama line up menteri-menteri yang hadir. Tapi kayaknya ini part 3 nih agak ngebosenin ya teman-teman. Enggak dong, enggak. Jelas, karena di Suara Cita tidak ada yang membosankan. Hidup kita adalah kabinet yang tetap harus bisa bertahan karena COVID-19. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ini menteri yang paling kontroversial. Pilihan gua yang bisa dibilang kayak, kok gue milih ya gitu. Tapi kemudian ternyata dia benar-benar menunjukkan kualitas gitu. Dan karena itu jadi sesuatu hal yang pengen kita ajarin sih. Terlepas dari angkatannya, dia angkatan berapa, kalau dia punya kemampuan, maka dia bisa jadi menteri. Please welcome Muhammad Restia Fatin. Halo Tin. Waduh, halo Bang. Gimana nih kabar kuliah online di departemen lu? Gimana ya Bang? Kan lu Aman lah menteri online. paling muda nih, menteri paling muda, ya kan? Iya Bang. Nah, jadi gimana yang ngerasain? Ya kuliah online sih, ya lancar-lancar aja ya Bang ya. Apalagi kan karena online jadi lebih gampang ya buat nyambi kerjaan BMKM. Nah, oke. Ya daripada offline kan ribet ya, kayak gimana terus capek juga, keluar energi. Jadi kalau misalkan dari segi BMKM lebih enakan kuliah online. Oh, emang kerjaan BMKM buat media komunikasi dan visual banyak ya, Tim? Wah, enggak sih Bang. Tapi karena COVID. Karena COVID jadinya jadi numpuk. Iya kan kembali karena lagi. Semuanya beralih ke media. Iya benar, kembali ke media. Karena kan awalnya ya rencananya pengen offline, diskusi offline, kayak gimana offline. Tapi COVID pada ganti semua, jadinya online semua. Jadi kerasa lah nambah-nambahnya. Jadi kalau yang lain tuh sedih karena mereka nggak bisa ngelaksanain prokernya. Anak-anak MKV sedih karena kerjaan makin banyak. Iya sih Bang, sama-sama sedih. Oke, jadi kita ada penderitaannya masing-masing ya. Iya. Oke, Tin, tapi bisa lu kasih tahu nggak sih Tin? Maksudnya kan secara desain BMKM PB kayaknya kita belum ganti ya. Iya belum ganti. Ada alasan tersendiri nggak? Apa alasan tersendiri ya? Malas Bang. Enggak lah, bercanda. Kita nggak malas ya. Tapi emang kita pengen fokusnya ke tempat yang lain dulu Bang, karena kita rasa secara desain emang udah cukup. Dalam arti cukup itu ya secara routingnya emang udah informatif. Mungkin iya ya, ngebosenin emang ngebosenin, cuman kan kita lebih nyari informasinya, jadi kita lebih fokus pengembangan ke yang lain, kayak misalkan memaksimalkan infografis, memaksimalkan info-info yang diterima dari kementerian lain yang kita publish, kayak gitu. Dan kita juga kan sekarang bentuknya kementerian ya, jadi kita juga punya tanggung jawab lain nih, selain kita ngurusin feed. Oh iya, udah bukan biro lagi ya sekarang media ya, jadi kementerian. Nambah lagi tanggungannya. Tapi tadi menarik Tin, sebelum kita bahas yang soal kementerian ya. Boleh. Tadi menarik banget gue highlight di soal bahwa sekarang teman-teman MKV fokus banget buat nyediain konten-konten yang ibaratnya lebih informatif dengan infografis dan lain-lain. Jadi bukan quantity of design, tapi quality of design yang ditingkatkan, ya nggak? Iya, harapannya sih bisa kayak gitu. Harapannya gitu. Nah, itu ada tantangan tersendiri nggak, Tin? Apalagi di masa COVID sekarang kan? Jelas sih. Soalnya kan di masa COVID kan pasti semuanya beralih ke media ya, Bang ya? Semuanya, nggak cuma BMKM. Karena kan yang gue tahu, pasti desainnya jadi butuh cukup waktu lama ya? Benar. Jadi kita mendedikasikan waktu lebih lama di sana. Oke. Nah, berarti itu perspektif dari Fatin nih, teman-teman. Buat buat kementeriannya dia. Nah, benar tadi MKV itu udah jadi kementerian, jadi bukan biro lagi. Tin, emangnya beda kementerian sama biro apa sih, Tin? Gua tanya malu nih, bedanya apa? Lama dari wawancara nih, lupa deh. Jadi kalau garis besarnya itu kalau misalkan kementerian dia intinya punya kewajiban juga buat mengembangkan KMIPB. Sedangkan kalau misalkan biro dia fokusnya supporting sistem untuk BMKM-nya secara internal. Nah, jadi kalau sekarang MKV yang sebelumnya cuma supporting di misalkan bagian permintaan desain video untuk kementerian-kementerian, nah sekarang ada tambahan tugas di mana kita harus juga mengembangkan
dan menjadi wadah untuk mahasiswa di bidang media khususnya. Tuh. Nah, konkretnya yang bakal lo lakuin sama teman-teman MKV buat bisa mengembangkan perihal media ini apa? Nah, ini juga apa namanya ya, jadi suka duka juga ya online ini, karena kita awalnya bentuknya biro jadi kementerian dan kita pengen mengusahakan kementerian ini, fungsi kementerian untuk mewadahi, tapi COVID. Nah, jadi iya program-program yang kita ya. udah rancang kena juga sebenarnya ya, tapi kita nggak nyerah juga ya, kita coba cari celah-celahnya, nanti bisa ditunggu aja teman-teman informasi lebih lanjutnya terkait sekolah media kita, gimana kita tetap pengen nih nyediain wadah buat teman-teman, nyediain wahana buat teman-teman buat mengembangin skill di bidang medianya gitu sih. Nanti tinggal ditunggu aja. Oke, luar biasa. Berarti ada pesan nggak sih Tin yang mau lu sampaikan kan hubungannya dengan media komunikasi visual, berarti kan kita tentang deliver message ya, tentang mengirimkan pesan kepada publik. Nah, buat dari sesi sekarang nih yang lu sebagai pembicara pertama, ada yang lu mau sampaikan nggak ke MIPB? Ke KMIPB tentunya informasi di masa pandemi kayak gini menjadi sangat penting ya, karena itu satu-satunya sumber informasi kita. Kita nggak bisa menerima informasi langsung dari gosip-gosip dari mana-mana, tapi kita harus bergantung pada media. Nah, di sini dari kita pilah-pilah lah informasi kita. Yang mana sih yang perlu kita ambil, yang mana yang nggak perlu kita ambil. Jadi lebih lebih cerdas aja untuk memilih informasi dan lebih cerdas juga untuk menyebarkan informasi. Oke. Terima kasih Tin udah nyampein tadi pesan yang kualitas desain, terus juga kemudian di penyampaian informasinya yang lebih dibutuhkan, terus kemudian pilah-pilah informasi. Nah, bicara tentang infografis dan penyampaian informasi, kita selanjutnya bakal ke menteri yang memimpin kementerian yang produktif banget buat bikin video, dan video-video ini tidak hanya ditujukan kepada kita ya mahasiswa untuk bisa memantik diskusi yang terjadi atau memantik empati kita terhadap isu-isu yang sedang dirasakan oleh Indonesia kita. Jadi video ini juga sempat viral beberapa videonya. Oke, selanjutnya kita bakal ke saudara Emir Aulia. Halo Mir, apa kabar Mir? Halo Icak, ya alhamdulillah baik. Gimana Mir persiapannya nih? Persiapan aksi loh ya, bukan persiapan sidang. Gimana? Mohon doanya besok seminar. Persiapan aksi, sebetulnya kita masih belum tahu ke depan kita akan aksi atau tidak. Tapi sampai sejauh ini, kemungkinan kita akan aksi sangat besar berhubung ternyata DPR sudah memutuskan untuk melaksanakan agenda sidang paripurna di tanggal 16 Juli. Dan itu berkaitan dengan semua kebijakan-kebijakan bermasalah yang ada saat ini. Seperti itu. Oke. Itu kita lagi ngebicarain apa yang next yang bakal kita lakuin ya Mir ya dari kebijakan nasional. Nah, lu setuju nggak sih Mir sama, kan banyak nih yang bilang kayak gerakan mahasiswa sekarang mah melempem. Lu setuju nggak sih Mir dengan statement itu? Ya, sebetulnya kalau dibilang melempem, ya itu tergantung perspektif orang ya. Kemudian di sisi lain juga ada yang mengatakan ini posisinya kita semakin kuat karena situasinya kita tertekan dari berbagai tempat, bukan cuma mahasiswa, tapi dari berbagai elemen gerakan seperti itu. Saat ini gerakan mahasiswa kemudian dituntut untuk bertransformasi, untuk kemudian jadi jadi lebih dewasa menghadapi situasi-situasi sekarang yang serba tidak pasti, yang serba mendadak begitu. Benar. Dan bicara soal itu berarti kan sekarang isu banyak banget nih Mir. Kita dituntut untuk jadi dewasa. Gimana sih seorang menteri kebijakan nasional ngebagi isu-isu atau memilah isu-isu yang harus disikapi sama IPB, KM IPB ya terutama? Ya, pertama kita harus melihat sebetulnya kepentingan masyarakat itu kemana ya. Jadi ketika kita memilih isu mana yang harus jadi prioritas saat ini, kita harus melihat kepentingan masyarakat. Masyarakat itu butuhnya yang mana gitu, mana yang harus didahulukan. Yang gue catat sampai sejauh ini ada sekitar 20 isu yang harus digarap Kementerian Kebijakan Nasional, dan kemudian 20 isu dan tentu tidak mudah gitu ya. Kita bisa menggarap ke-20-nya dalam waktu bersamaan kayak gitu. Nah, kita melihat peta persebarannya melalui berbagai informasi ya, media informasi. Kemudian yang paling dirisaukan oleh masyarakat saat ini adalah kebijakan pemerintah terkait COVID-19. Yang belum lama ini juga kita dengar Pak Presiden marah-marah ya di di rapat
pimpinannya gitu, dan akhirnya tersebar 10 hari setelah rapat tersebut, yang justru membuat kita jadi semakin risau terhadap pemerintah saat ini. Bagaimana kemudian penanganan COVID-19 ini ke depan seperti itu. Nah, tapi Mir, ini kan kalau misalnya itu kan yang berarti lagi kita garap sekarang nih, Mir. Nah, selama beberapa hari atau beberapa bulan sebelumnya nih, sebelum hari ini, apa aja sih yang udah dikeluarin sama teman-teman Jaknas? Kita udah ada kajian Omnibus Law belum sih, Mir? Ya, betul. Kita udah udah membuat rangkaian diskusi dari 3 aspek, dari hukum dan HAM, terus kemudian dari pertanian bersama teman-teman Gagrikom, dari agraria ya, dan terakhir ditutup dengan ekonomi dan ketenagakerjaan. Rangkaian diskusi tersebut dilakukan karena memang persoalan atau kebijakan Omnibus Law ini, RUU Omnibus Law ini bersifat kompleks dari berbagai aspek gitu ya, dari ekonomi, hukum, HAM dan sebagainya begitu. Maka kemudian kita harus harus melaksanakan berbagai diskusi untuk menambah argumentasi kita ketika kita menggarap isu ini. Jadi kita nyiapin peluru nih ya, Mir, ibaratnya buat nanti kita bredel gitulah ya. Ya, betul, setuju banget. Oke, siap, luar biasa. Terima kasih Mir, udah ngebagi semangatnya juga nih buat kita. Jadi buat teman-teman ya yang bilang gerakan mahasiswa melempem ya Mir, sebenarnya enggak, beda perspektif aja mungkin ya. Dan kita harus adaptif dan dewasa dengan situasi terkini. Oke, thank you Mir, sukses buat besok. Selanjutnya, kalau misalnya Emir tadi ngebedah soal gerakan nasional, soal kebijakan-kebijakan. Nah, ini ada satu kementerian yang lagi sibuk banget juga buat ngebedah dan ngeluarin rekomendasi soal kegiatan akademik di IPB. Karena emang pada faktanya emang kegiatan akademik di IPB ini masih perlu banyak PR yang diperbaiki. Kita langsung saja ke Mas Hanif. Halo Nif. Halo Wicak. Hai Nif, sekarang lagi di mana Nif? Di rumah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Nif? Tentang persiapan IPB dalam menyiapkan pembelajaran daring di semester selanjutnya, ada kabar terbaru nggak? Oke. Kalau kabar terbaru pasti berdasarkan SK Rektor itu ya, dan kalau nggak salah pada saat audiensi kita yang kemarin tuh Cak, yang paling baru, kan disebutkan juga ya, bakal ada insya Allah pelatihan dosen terkait kuliah online ini. Karena jujur aja, kalau gue lihat dari anak-anak gue ya, kan karena gue juga udah agak kuliah juga kan, mereka tuh masih ngeluh kayak penggunaan LMS nggak maksimal, terus dosen mungkin ada yang masih awut-awutan ngajarnya karena mereka butuh adaptasi kan. Nah itu sistemnya harus kita perbaiki, dan alhamdulillah kemarin udah sempat nyusun nih, dari kami juga, dari Apres udah sempat nyusun rekomendasi dan udah diserahkan ke Pak Derajat juga. Yang harapannya poin rekomendasinya apa sih, Mif? Langsung bisa dikasih tahu nggak, Dev? Kalau poin rekomendasinya optimalisasi dari LMS. Jadi suatu platform tugas terpusat seperti itu, mau tugas, materi kuliah, laporan, jadi ada di situ semua. Dan satu sistem yang cukup unik sih, adaptasi dari website, kalau nggak salah namanya itu ini Cak, Olimpiade Komputer. Nah di situ, jadi sempat kepikiran tuh kita buat rekomendasi, gimana kalau ini sistemnya kita bikin unik nih, kayak games. Jadi misalkan nih, pada saat mahasiswa mau akses materi di pertemuan kedua, dia harus nyelesain semua tugas di materi satu, baru ke unlock nih pertemuan keduanya. Dan seterusnya, sehingga ada standarisasi yang pas juga gitu. Dan itu udah dikasih rekomendasinya ke IPB ya? Betul, sudah dikasih. Oke, luar biasa. Nah tadi kan kita ngomongin soal fungsi lu nih sebagai bidang yang di bidang akademik. Nah kan namanya Apres nih, ada soal prestasi juga. Yang kita tahu kan beberapa lomba akhirnya banyak juga yang ketunda ya Mif ya. Nah apa kabar sih Mif soal kayak PKM, terus juga kompetisi KBMI dan kompetisi lainnya, gimana sih Mif? Mungkin teman-teman ada yang lagi pengen dari lomba-lomba nih. Oke, sebetulnya buat lomba-lomba ya mungkin cerita sedikit nih. Buat Timnas dan KBMI, alhamdulillah nih kabar baik buat teman-teman Timnas, KBMI, dan KBMK yang awalnya gue sangka-sangka bakal nggak ada di tahun ini, ternyata rilis juga, meskipun Timnas dan Timnas, KBMI, KBMK itu dilaksanakan secara online. Nah, terus sebenarnya enak juga nih buat teman-teman di masa-masa kayak gini,
meskipun ya banyak lomba-lomba yang istilahnya harus ditunda seperti itu ya, tapi banyak bermunculan lomba-lomba online. Nah, di sini Akpres punya satu platform terbaru nih, yang digagas bareng sama Akpres Fakultas, di mana ada sistem informasi lomba terpusat menggunakan Google Calendar. Jadi, ketika teman-teman subscribe nih ke email kita, infolombakmipb@gmail.com, itu di-subscribe, dan nanti di Google Calendar teman-teman itu bakal muncul berbagai informasi lomba yang udah kita kumpulkan bareng-bareng. Gitu. Luar biasa. Oke, berarti ini salah satu inovasi yang udah dihadirin sama teman-teman Akpres untuk meningkatkan prestasi mahasiswa IPB. Betul sekali. Oke. Nah, itu tadi kita lagi ngomongin yang online ini, maksudnya kan semua online. Nah, ada nggak sih program kerja yang juga lagi digarap sama teman-teman Akpres sekarang? Wah, ada. Kalau mega prokernya ada 2 nih. Jadi yang pertama ada Vision, terus yang kedua ada Paradigma. Nah, buat Vision sendiri ini, bentuknya, ini sedikit flashback sih. Jadi dulu gue kepikiran, IPB itu Institut Pesantren Bogor, karena mentornya dari alumni-nya yang menjamur. Nah, kenapa kita nggak bikin Institut Prestatif Bogor, kita mulai nih kegiatan mentoring prestasinya dari BMKM, terus ntar menjalar ke semuanya. Jadi ini Vision itu mentoring prestasi yang baru kita gagas tahun ini juga. Ya, jadi buat mahasiswa baru nih ya, yang kayak takut nih nanti berprestasi dan lain bakal didampingin gitu ya? Betul. Kalau Paradigma? Oke, kalau Paradigma itu kita berupaya untuk membuka mindset lagi, membuka paradigma dari teman-teman kita kalau prestasi itu nggak cuma prestasi akademik, tapi banyak bidang-bidang lainnya yang kalau misalkan kita tekuni dengan baik, itu bakal jadi suatu hal yang luar biasa, suatu prestasi yang luar biasa juga, seperti itu. Makanya paradigma ini akan di-launching dalam bentuk seminar, yang di situ bakal mengupas secara tuntas prestasi-prestasi non-akademik yang potensial dikembangkan untuk di IPB maupun di nasional. Gitu. Oke, berarti tetap end goal-nya adalah gimana caranya bisa meningkatkan prestasi mahasiswa IPB. Betul. Luar biasa. Nah, ada tantangan nggak sih nih selama COVID, gara-gara COVID ini jadi ada tantangan kah di teman-teman Akpres? Kalau tantangannya ya, mungkin ini dirasain sama teman-teman BMKM juga ya. Kejenuhan kita natap layar itu jadi sesuatu yang PR banget sih. Betul, itu yang jadi PR-nya. Cuma kalau masalah kendala ya mungkin alhamdulillah nggak begitu banyak kendala yang berarti karena berbagai macam pembinaan dan segala macam bisa kita ubah ke bentuk online seperti itu. Ya mungkin paradigma ini sih yang harus kita ubah konsepannya dari yang seminar biasa-biasa aja, kita ubah luar biasa versi online-nya gitu. Oke, luar biasa banget. Berarti tadi kita bikin trademark baru ya, Nif ya, Institut apa? Prestatif Bogor. Prestatif Bogor, luar biasa. Nah, tapi kita tetap nggak boleh ngelupain makna aslinya nih. Institut Pertanian Bogor, ya nggak sih? Banget. Nah, bicara tentang pertanian, ini ada satu bidang kebijakan di Kemenkoan Sospol yang memang concern banget di bidang pertanian nih. Dan ini menterinya adalah teman kita semua, Feren. Yang keren banget juga, ada Mas Yuda. Halo Yud. Halo. Halo Yud, gimana kabar pertanian di Institut Pertanian Bogor nih, Yud, di masa COVID? Ya gitu, Cak. Sebenarnya sih kalau bicara masalah pertanian ya, di masa COVID ini ada tren positif ya. Jadi setiap rumah tangga orang itu udah mulai memiliki hobi baru. Kayak misalnya nanam hidroponik di rumahnya gitu kan. Gerakan yang diinisiasi oleh teman-teman Kementerian Pertanian Desa juga, ya itu banyak juga dilaksanain juga. Terutama di rumah-rumah gua nih. Di rumah gua. Di sekitar tetangga juga banyak udah mulai ngelakuin lah gitu. Cuman udah makin sadar lah ya. Ya, udah mulai sadar gitu. Bahwasanya pertanian itu ya emang jati diri bangsa Indonesia itu ya pertanian sebenarnya gitu. Dan nggak bisa luput dari itu gitu. Oke. Terus apa lagi? Ya, cuman kalau di segi petani sendiri emang sampai sejauh ini kebijakan pemerintah itu masih kurang berpihak gitu. Karena harga-harga di petani ini masih dibilang ya lumayan rendah lah. Bahkan waktu itu ada petani di Jawa Timur ya, petani sayur yang bahkan memilih membuang hasil taninya itu ke sungai daripada harus menjualnya. Gara-gara ya harganya juga nggak layak gitu kan. Ya mending dibuang aja lah gitu. Iya.
Nah, tapi kan dulu sempat muncul nih, Yud, kalau misalnya kita ngomongin pertanian kan ya, kan sekarang kita masih aman karena hasil padi atau mungkin hasil tanaman pertanian yang kita gunakan sekarang kan udah ditanam beberapa bulan sebelum COVID dong. Yo. Nah, sekarang kan sekarang lagi masa pandemi nih. Berarti nanti masa tanam itu ketika lagi pandemi. Ada kekhawatiran nggak sih lu Yud, dari lu tentang ketahanan pangan kita? Kalau dari gue pribadi ya, sebenarnya sih gak ada kekhawatiran karena kan dari petani juga nggak ada semacam penghambatan akses ya untuk mereka bercocok tanam dan sebagainya. Paling dari kalau dari ketahanan pangan, gue rasa masih tahan ya. Cuman dari segi akses sih, kalau gue ngelihat ya dari segi akses pangannya ini yang jadi kendala gitu karena Jadi kendala. ya karena ketika kita bicara akses terhadap pangan maka nggak hanya orang itu ataupun nggak hanya pangan itu tersedia, tapi gimana caranya pangan itu bisa sampai dari tanah itu ke masyarakat. Karena kan di sini juga banyak masyarakat yang ter-PHK gitu kan, untuk makan juga susah. Ini perlu jadi fokus dari pemerintah sih, terutama bantuan sosialnya kayak gitu sih. Nah, oke, thank you udah sharing perspektif lu nih soal pertanian. Nah, tapi gini Yud, kan kita punya satu momentum yang legendaris nih Yud. Legendaris nih, anak IPB biasanya turun kakinya rame di sini. Tak lain dan bukan adalah Hari Tani. Nah, Apa kabar Hari Tani nih nanti di masa pandemi? Kita bakal turun nggak nih sama petani? Atau mungkin kita jadi demonya online atau gimana Yud? Udah ada planning belum dari iya. teman-teman dari Top? Jadi untuk Hari Tani ya, memang ini yang lagi kita pikirin, gimana konsepnya, gimana caranya pesan-pesan yang ingin kita bawa ini tersampaikan, terutama ke mahasiswa-mahasiswa pertanian, apalagi kan IPB ya. Nah, jadi untuk gerakannya sendiri mungkin samalah sama kementerian-kementerian sospol yang lainnya, kita bakal banyak gerak di online, jadi entah itu video ataupun poster-poster kreatif ya di situ. Kemudian di momen online ini, dimana kita tahu ya bahwasanya online ini kan mendekatkan yang jauh ya. Nah, jadi harapannya sih sisi baiknya kita bisa mendekatkan diri kita ke petani kayak gitu sih. Entah itu lewat diskusi virtual kayak di Zoom dan sebagainya gitu kan. Itu sih yang coba kita lakuin. Jadi kita bicara aksi. Bicara aksi? Ya, cuma bicara aksi kan ya sebenarnya sama sih sama Bung Emir tadi ya. Jadi kita juga belum tahu ke depannya kayak gimana. Pun kalau misalnya ada aksi, ya kalau misalnya keadaannya tidak memungkinkan untuk kita aksi massa, ya kita bakal aksi manekin lah. Manekin challenge, manekin aksi. Manekin challenge. Kayak ini yang kemarin dilakukan oleh teman-teman LSM ya. Mereka bikin semacam patung di situ, terus dibikin poster-posternya menuntut apa yang disuarakan. Nah, bisa aja kita bikin semacam patung kayak gitu, petani ataupun ya orang-orang sawah lah ya. Berarti lagi dipikirin nih sama teman-teman. Ya. Luar biasa. Oke. Yud, terima kasih banyak nih. Tadi gue suka banget yang dibilang bahwa online itu juga mendekatkan yang jauh. Jadi kita ngebangun awareness dari diri kita sendiri dan kita bisa jadi influencer sendiri dan itu yang jadi pesan yang pengen Kabinet Suara Cita berikan kepada teman-teman KNFB semua bahwa kita di sini meskipun jauh-jauhan ya, meskipun teman-teman sedang di daerah, kita tetap bawa nama identitas kita sebagai Institut Pertanian Bogor. Mau kita ikut aksi online, mau ikut yang tadi kita nanam tanaman di kebun rumah kita sendiri atau kemudian kita hal-hal yang lain. Itu yang bisa kita lakuin sebagai mahasiswa pertanian Bogor. Thank you Yud. Tapi Yud, nah ini ngomongin soal mendekatkan yang jauh. Ya, mendekatkan yang jauh. Nah, ada satu kementerian juga yang terdampak Yud. Jadi biasanya emang dia juga mainnya jauh. Gitu, dan dia aktif banget ketika bencana. Gitu, ketika ada bencana, lagi ada yang butuh bantuan, dia mencoba untuk membawa teman-teman IPB, keresahan teman-teman IPB didekatkan kepada penderita atau korban bencana. Nah, sekarang kondisi COVID, apa sih yang dilakuin sama kementerian ini? Kita langsung aja tanya kepada Mas
Farhan sebagai Menteri Sosial dan Masyarakat BEM KMPB. Halo Han. Halo Cak. Apa kabar Han? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa. Ini berarti semangat banget nih Han. Apa kabar Han? Dunia sosial dan masyarakat. Karena kan kalau kita tahu kan, kalau teman-teman teman-teman dari pergerakan punya juga kan namanya BEMSI. Kalau teman-teman Sosmas ini kan juga punya perkumpulan sendiri nih Han. Ya, betul. Nah, itu apa kabar sih Han gerakan pengabdian teman-teman yang ke arah sini? Untuk gerakan pengabdian kalau di BEMS, kalau pergerakan kan BEMSI ya, kalau sosial dan kemasyarakatan itu namanya Fornas Sosmas ya. Itu juga punya namanya Dandelion. Kalau sekarang sih sebenarnya yang lagi dirasain dari semua Fornas Sosmas itu bingung sih Cak. Kenapa tuh? Kenapa bingung? Karena bagaimana mereka harus mengabdi di saat kondisi yang kayak gini, ya kan? Kemarin kebetulan kita ada sharing session dari inisiatornya itu Kornasnya kita, Kornas dari Fornas Sosmas. Ya kita saling sharing lah terkait dengan kondisi kegiatan sosial dan kemasyarakatan maupun gimana cara kita bisa mengabdi saat pandemi ini. Kayak gitu sih, Cak. Nah, terus kalau buat dari sisi IPB-nya sendiri, emang gimana cara kita bisa tetap mengabdi? Kalau dari sisi IPB-nya sendiri tadi udah sempat disebutin juga ya sama dua teman saya yang dari pengabdian juga basicnya, dari Mas Zahir dan Mas Miftah. Ada caranya mereka, kalau misalkan Mas Zahir itu ada Kembang Desa dan Mas Miftah itu ada dengan campaign-nya juga. Nah, kalau dari Sosmas sendiri ini, sebenarnya di masa-masa pandemi kita fokus dengan donasi. Kan dengan donasi. Ya, seperti biasa juga Sosmas banyak ya fokus di bidang donasi, tapi tentang bencana alam. Dan karena COVID-nya juga merupakan bencana bagi kita bersama, jadi kita fokus di arah sana sih, Cak. Apa tuh nama donasinya? Nama masih buka nggak sampai sekarang? Masih buka sampai sekarang. Kita insya Allah masih bakal terus update, tapi akan kita evaluasi, kemungkinan kita tutup dulu sementara sampai akhir Juli ini, nanti kita pertimbangkan apa perlu dilanjutkan atau enggak. Untuk nama donasinya sendiri itu Suara Cita Inisiatif. Oh, itu inisiatif dari Suara Cita lah ya kan, buat membangkitkan semangat donasi teman-teman yang punya jiwa-jiwa sosial yang tinggi. Betul banget, Cak. Tapi di luar itu kan kita punya satu produk ya, Sosmas itu punya dua ya, bukan satu, punya dua produk nih untuk pengabdian mahasiswa. Ada BAF dan juga ada Remi. Apa kabar nih dua produk ini kan ketika COVID? Ada yang terjadi nggak sih buat mereka? BAF dan Remi ini berdampak ya, sangat terdampak juga ya. Maksudnya bukan terdampak, sangat terdampak ya. Mungkin sama juga dengan beberapa kepanitiaan yang ada di Kemenkoan PPMM yang banyak punya panitia dan terdampak di situ. Kalau kita kan juga punya pengurus dan peserta. Jadi otomatis yang terdampak pertama kali adalah gimana cara kita menjaga dari keinternalnya dari para peserta dan pengurusnya ini sendiri. Terus yang kedua, kalau untuk BAF sendiri, kita kan juga punya BESWAN ya. BESWAN yang emang biasanya kita bina dan kita berikan beasiswa, itu mereka kan orang-orang yang merupakan latar belakang ekonominya kita bisa bilang rendah. Jadi emang mereka itu sangat terdampak banget dengan adanya COVID ini. Nah, terus yang dilakukan teman-teman BAF akhirnya gimana tuh? Biar bisa tetap keep in touch dengan BESWAN-BESWAN-nya. Oke, jadi kalau yang dilakuin sama anak-anak dari Bentang Asa Foundation itu, kita mengubah metode dari pembelajarannya ya. Jadi sistem daring juga sebenarnya. Cuma bukan tatap muka seperti kayak Zoom Meet kayak gini sih sebenarnya. Lebih ke arah kita membuat video edukasi, kemudian kita upload ke YouTube dan linknya kita berikan kepada para orang tua BESWAN. Kemudian nanti akan ditonton dengan anak BESWAN, anak-anak BESWAN akan nonton dari video itu. Kayak gitu. Jadi kita bantu mereka untuk bisa lebih memahami materi-materi yang mereka dapatkan ya. Iya betul. Jadi jangan sampai kayak perannya BAF itu dalam bidang pembinaannya itu tertinggal sih karena adanya pandemi ini. Oke, luar biasa. Nah, kalau Remi sendiri gimana, Han? Kalau Remi sebenarnya waktu awal-awal pandemi ini emang agak bingung ya, karena kan semuanya juga bingung kita harus membuat metode pelatihan yang kayak gimana. Soalnya kan Remi ini nantinya outputnya mereka ini bakal diterjunkan langsung ya. Bisa menjadi, kalau kita kan juga berkolaborasi juga dengan ARM HIPB, Aksi Relawan Mandiri HIPB, untuk nantinya dari anak-anak Remi ini bisa jadi ring 2-nya atau squad mudanya dari ARM. Jadi kan outputnya itu supaya kita bisa terjun ke lapang.
Jadi kita agak bingung tuh awalnya kayak gimana. Tapi alhamdulillah kemarin hari Sabtu kita udah menjalankan pelatihan, akhirnya juga menggunakan metode daring juga ya. Dan kita juga udah punya ini sih, maksudnya mereka juga sudah mengikuti pelatihan dan sudah mendapatkan semacam sertifikasi juga lah. Jadi mereka ini sudah mengikuti pelatihan dan udah terstandar lah dan sudah udah terstandar. Bisa akan dimasukkan ke skuad mudanya ARM. Luar biasa. Jadi ada outputnya ya nanti. Ya, insya Allah untuk kedepannya kan masih new normal, kita juga belum tahu ya gimana. Terus mengingat juga ARM ini butuh skuad muda, siapa tahu kan nanti kita bisa melibatkan anak HMI untuk membantu di bidang itulah. Oke, siap. Thank you Han. Tadi kita ngomongin tentang dampak COVID pada masyarakat, terus apa yang udah teman-teman di Sosmas lakuin. Kita ngomong dampak dari tadi. Nah, terakhir ini sesi spesial mungkin teman-teman, ini terakhir dari menteri yang fokus banget sama dampak COVID. Tadi Farhan udah dari dampak secara masyarakat. Jadi kalau yang lain fokus untuk menyampaikan bagaimana kementerian mereka terdampak karena COVID. Nah, menteri yang satu ini agak beda. Beliau berjuang bukan untuk bilang bahwa mereka terdampak, tapi beliau memperjuangkan siapa sih yang sebenarnya terdampak oleh COVID. Apakah nggak semua mahasiswa terdampak oleh COVID-19? Apakah cuma beberapa orang aja yang terdampak oleh COVID-19? Pertanyaan itu akan dijawab oleh saudara Wahyudi Fauzi Tanjung, pemain ML yang nggak kalah kuat dari Andras. Halo Yudi. Halo Mas Wicak. Iya, gimana kabar mahasiswa IPB, Mas Yudi? Kabar mahasiswa gimana Mas Wicak? Mas Yudi kementerian apa sih? Aduh. Oh, saya Kementerian Kebijakan Kampus nih Mas Wicak nih. Gimana kebijakan kampus IPB, Mas? Aduh. Kebijakan kampus IPB penuh dengan dinamika nih Mas Wicak. Kenapa tuh? Karena ada di satu sisi kebijakannya sangat bisa dibilang pro ya ke mahasiswa gitu. Tapi di sisi lain juga keinginan mahasiswa juga sempat ditolak seperti itu Mas Wicak. Jadi gimana? Jadi ya bisa dibilang dinamikanya ini belum stabil lah Mas Wicak gitu. Jadi masih banyak nih yang harus kita perjuangkan seperti itu. PR tuntutannya juga masih banyak gitu ya. Masih banyak Mas Wicak. Tapi kan gini, ini kita ngomongin sesuatu hal yang kita kok nggak aksi sih ke rektorat gitu, geruduk-geruduk rektorat, kenapa emang? Aduh, ini pertanyaannya kan spesial, ini sesi akhir, Okay. Ini sesi akhir. Kenapa? Kenapa? Apakah karena saya memintakan Yudi, kamu jangan aksi-aksi ya Yudi? Gimana? Oke, Mas Wicak. Kalau ditanya kenapa, mungkin akan terasa enak ya kalau kita memandang dari kedua belah pihak lah seperti itu ya Mas Wicak ya. Mungkin kalau bisa dibilang kenapa dari sejak pertama kali COVID melanda sampai sekarang mungkin kita belum pernah aksi lah seperti itu. Karena pada dasarnya setiap hal yang kita sampaikan ataupun kita tawarkan ke rektorat, baik dalam bentuk poin rekomendasi sampai saat ini masih diakomodir dalam beberapa hal seperti itu. Contohnya seperti subsidi kuota yang sempat kita sampaikan bersama Kesma ya, bersama Mas Paras untuk diberikan kepada mahasiswa dan ini diakomodir ya. Walaupun besarannya juga dirasa belum sangat sesuai buat keinginan mahasiswa seperti itu, dengan banyaknya kuliah-kuliah online berarti gitu seperti itu ya. Terus di sisi lain untuk mahasiswa non tingkat akhir juga kita sampaikan, kita beri rekomendasi, Pak, Bu, kalau pada kondisi ini bayar UKT tingkat akhir dengan secara tagihan normal itu nggak cocok dan nggak sesuai gitu, nggak adil gitu. Dan pada akhirnya setelah kita sampaikan, kebijakan ini pun masih diakomodir seperti itu. Dan alhamdulillah hasilnya pun memberikan kebijakan baru seperti itu ya. Bisa dibilang ada penurunan. Meskipun belum keluar ya. Meskipun belum keluar. Belum keluar. Ya. Tapi sih, ya seperti itu Mas Wicak. Katanya sih lagi ada revisi. Gitu. Tapi poinnya adalah sejauh ini komunikasi yang kita jalin bersama dengan rektorat ini, kita meskipun ada dinamikanya tadi ya, tapi tetap diakomodir ya kebutuhan-kebutuhan yang mahasiswa inginkan. Benar Mas Wicak, sampai saat ini masih diakomodir seperti itu.
Siap. Nah, Yud, bicara tentang dinamika, kan pasti juga teman-teman Jakpus jadinya kerjaannya makin banyak nih gara-gara COVID. Benar, Mas Richard. Nah, di internal lu sendiri ada apa? Ada dinamika juga nggak sih? Kalau dinamika di internal pasti ada sih. Terutama mungkin dari segi staff ya. Beberapa dari staff Jakpus fokusnya terpecah karena kuliah online dan bisa dibilang kuliah online-nya sangat padat gitu. Jadi pada akhirnya ketika kita membagikan tugas ataupun tupoksi kepada anak-anak ini kadang belum diselesaikan secara baik seperti itu. Tapi di sisi lain dengan banyaknya dinamika penggarapan isu, terus ada juga kajian, mulai muncul nih satu persatu anak-anak yang sering aktif di grup, anak-anak yang sering aktif jadi tim sus, anak-anak yang sering ikut forum gitu. Jadi mulai muncul nih baru-baru gitu. Mudah-mudahan bisa jadi penyemangat juga buat yang lain. Gitu sih Mas Wicak dinamika kementerian. Berarti tetap ada tantangan ya, Yud? Tetap ada tantangan, Mas. Oke. Nah, Yud, lu ada secara personal nih, sebagai lu yang saat ini ibarat adalah ujung tombaknya bersama Presmanya untuk bisa memperjuangkan mahasiswa di audiensi dan di rektorat. Ada yang pengen lu sampaikan nggak sih ke teman-teman mahasiswa? Mungkin teman-teman yang lagi resah sekarang soal kebijakan kampus. Yang mau disampaikan pasti banyak sih Mas Wicak. Kenapa? Karena yang kita lakukan kan juga membawa aspirasi mahasiswa ya. Tadi juga udah disampaikan tuh dan di-spill banyak oleh adik kita, saudara Ismail, bahwasanya ya kalaupun kita ingin berdiskusi dan berdialog, kita juga butuh data gitu ya. Jadi nggak asal cuap-cuap doang seperti itu. Kalau mungkin KMIPB menilai kita tidak muncul ke permukaan, tapi pada dasarnya kita juga masih bergerak seperti itu. Dengan adanya forum-forum diskusi. Nah, di sisi lain, secara publik dan semacamnya, emang pergerakan yang dilakukan emang tidak terlalu menonjol gitu. Nggak viral lah ya, karena nggak clickbait gitu. Nggak viral, nggak clickbait, sama nggak sepanas kampus-kampus lain lah seperti itu. Kenapa? Karena kampus lain baru ngetok pintu udah ditolak gitu. Jadi kita kondisinya, kita ketok pintu disambut gitu. Walaupun apa yang kita sodorkan nggak disambut semua seperti itu ya. Sampai Iya, itu yang kita perjuangkan lah ya. Itu yang akan kita perjuangkan. Sampai detik sekarang seperti itu ya, dengan adanya tuntutan mahasiswa atau semacamnya. Luar biasa. Oke, Yud, terima kasih banyak. Oke, teman-teman semua, Yudi dari Kebijakan Kampus itu adalah menteri terakhir di sesi cuap-cuap buat yang tengah tahun ini. Kita udah ada sampai part 3, ini berarti sekarang. So, gue mau ngucapin terima kasih banyak buat KMIPB yang masih mendengarkan setia sampai di part 3. Mungkin yang pengen gue simpulin di sini dari tadi yang teman-teman menteri sampaikan adalah, oke, kita harus mengakui bahwa BEM IPB juga merupakan sebuah organisasi yang sangat terdampak oleh COVID-19. Mulai dari bagaimana cara kita bekerja, mulai dari program-program kerja yang kami susun, janji-janji kampanye saya, kita semua terdampak. Dan hal itu emang nggak mudah buat kita lalui. Karena hal itu membutuhkan effort yang lebih, juga membutuhkan perhatian yang lebih. Tapi yang perlu gue sampaikan di sini, dan tadi gue jadi semangat ya karena habis ngobrol sama teman-teman menteri yang lain, kita masih terus bergerak. Kita masih tetap ada di sini dan kita akan menyelesaikan masa pengurusan kita dengan sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya. Dengan tadi semangat yang disampaikan sama menteri, ada yang mau OMI harus tetap jalan, terus kemudian LH tetap harus jalan, Haritani harus tetap jalan, kebijakan kampus pun harus tetap jalan. Kita masih tetap untuk berjuang untuk melakukan hal tersebut. Dan yang satu hal yang mungkin gue syukuri dari hasil ngobrol bersama dengan teman-teman menteri, bahwa kita sama-sama menyadari bahwa memang kita saat ini sedang di fase krisis yang sama. Jadi nggak ada menteri-menteri yang emang kesannya males-malesan. Karena kita semua sadar bahwa oke, kita di sisi krisis yang sama, kita nggak boleh berpikir linear. Karena kalau ada satu menteri yang berpikir linear dan merasa bahwa ini adalah adalah kondisinya sama kayak kondisi biasa, sama seperti Pak Jokowi, saya kecewa dan pasti akan terjadi reshuffle. Tapi alhamdulillah sampai sekarang hal itu belum terjadi karena kita masih punya
spirit dan sense of crisis yang sama. Gitu. Jadi buat teman-teman, saya Wicak minta doanya buat teman-teman semua, dari teman-teman semua untuk kami, dan semoga kami bisa menyelesaikan amanah yang telah diberikan teman-teman kepada kami dengan sebaik-baiknya tadi, dan bisa terus melayani teman-teman hingga di akhir masa kepengurusan kami. Tiada lain dan tak bukan, ini semua untuk keluarga mahasiswa IPB, untuk masa depan kita sama-sama, untuk kebaikan Institut Pertanian Bogor yang sama-sama kita cintai. Oke, itu dia dari saya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah mendengarkan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Dan gue yakin kita akan kembali lagi ke Institut Pertanian Bogor untuk kemudian bersama-sama merayakan kelulusan, merayakan apapun itu bersama-sama. Intinya, we will back ke Institut Pertanian Bogor, entah itu di Dramaga atau di kota. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Karena saya tag-nya malam.